Apalagi anak-anak ini, maafnya aja, ini belum menikah. Mohonlah kamu diberi jodoh yang solih dan solihah, hingga rumah tanggamu nanti sakinah, diberi anak dan keturunan yang solih solihah, dan diberi husnul khotimah. Karena itu para hadirat juga jodoh dimintakan. Anak-anak kita nggak tahu, minta, ya Allah, bila aku jodoh suami yang solih, ya Allah aku jadikan istri yang solihah, jadi ya Allah dengan anak walaupun kamu belum kawin, hingga nanti Allah akan menemukan jodoh yang solih, terus bisa berjuang bersama kita ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal. Insya Allah mari nanti sepulang ini batinnya kita top setiap hari 100, tidak ada 10 menit dibaca, syukur diriadoi, cara ilmu diterakati, dilakoni 40 dino, syukur 1000, syukur tak pempenge 5.000 niat buka asrori ya Robbana. Lek hasil yang san pandeng niku lajeng sadar tentang Allah SWT nih mangke. Sesembahan Tuhan yang paling dibenci oleh Allah di dunia adalah nafsu. Mengapa? Karena manusia banyak bertuhan selain Allah, langsung atau tidak langsung, syirik Allah dan makhluk yang lain. Lah Tuhan-Tuhan yang syirikkan tadi yang paling dibenci oleh Allah adalah nafsu kita sendiri para hadirat. Kita tidak sadar bahwa kita telah mengabaikan diri pada nafsu kita. Perasaan kita adalah ibadah. Kita ingin ibadah. Ayo kita ibadah ya Umar. Kita ini pengen diselamatkan dari api neraka. Mari kita mulai. Kita ziarah dikatakan sebagai orang yang ibadah. Dorongan ibadah sungguhnya bukan karena perintah Allah, karena nafsu kita ingin ibadah supaya selamat dari neraka. Kita ibadah karena ingin akui masa sebagai ibadah. Begitu tidak terasanya bahwa di dalam ibadah kita sudah nyembah nafsu kita sendiri para hadirat. Maka ada istighfar seorang yang belum sadar masih harus diistighfari lagi. Minta ampunnya orang yang belum sadar pada Allah masih harus dimintakan ampun lagi para hadirat. Karena diminta ampun itu dia sedang dosa yang kedua lagi para hadirat. Dia sadar bahwa dia mintakan dosa terus terakumulasi alam mudhafa tidak pernah berhenti. Orang hadirat kamu hormati, kita disadarkan oleh Mbak Yai, wahai manusia, kamu telah dikuasai nafsu. Mbak Yai banyak put imperialis nafsu. Mbak Yai mengisahkan begitu. Mari para hadirat kita waspadai bahwa kita curigai dimanapun dan kapanpun berada, kita harus senantiasa suudzon dengan nafsu. Apapun dia mengajak ibadah, mengajak riyadhah, mengajak bangun malam, kita curigai nafsu akan menjerumuskan kita, membelokkan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama manusia itu lillah dan billah, pasti lin nafsi bin nafsi. Selama manusia itu di dalam melakukan aktivitasnya tidak diniati karena perintah Allah, pasti didorong oleh keinginan dan kemauan. Dan barang siapa yang melakukan perbuatan tidak didorong oleh lillah, pasti didorong oleh lainnya Allah, termasuk makan karena lapar, mencari uang karena tidak punya uang. Kita berobat karena sakit, harusnya berobat karena perintah Allah, makan karena perintah Allah, bukan karena perut kita. Itu kenyataan dalam kehidupan kita. Dan ini sebelum kita tidak tahu berbuat berlama-lamanya, mulai kecil sampai dewasa. Para bapak, para ibu, kita diselamatkan oleh Mbak Yai. Adakah kita akan mengurusi ini untuk saudara kita para hadirat? Saudara kita yang di sana banyak terbakar oleh nafsunya. Mereka sadar, teriak, lenal dia minta pertolongan. Kemudian kita yang tahu itu buta, itu tuli, sampai nanti akan diberi peringatan yang luar biasa oleh Allah SWT. Para bapak, para ibu yang kami hormati, idza dharul fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nasi liqaw badalladzi amilu alam yarjiun. Telah tumbuh kerusakan di bumi, di lautan, kan di angkasa. Ini semuanya diakibatkan perbuatan manusia yang ada yu'ti kulla haqqin haqqah,
dengan maksiatnya hingga alam dimurka, banyak gunung meletus, banyak tsunami di laut, udaranya banyak kotor, bahkan musibah mana-mana. Ini akibat kerusakan yang ditimbul karena dosa-dosa manusia, dosa-dosa kita. Dan saudara kita yang jauh di sana tidak tahu apa-apa, dia ikut terkena dampak maksiat kita. Hadirat ini, adakah kita merasa dan menyadari bahwa itu perbuatan kita, atau kita malah menyalahkan orang lain? Hadirat, kita menganggap kita benar, orang lain yang justru karena kita tuduh dia yang salah. Para bapak, para ibu yang kurmati, kalau ini nanti terus-teruskan, pasti ketegasan Allah akan damai. Israel datang untuk mengambil kita, para hadirat. Dan apabila Israel yang datang, kita tidak bisa berbuat apa-apa, kita tidak bisa mengelak, para hadirat. Para bapak, para ibu yang hormati, mari kita mohon kepada Allah, mohonkan barokahnya bumi lagi, barokahnya langit, barokahnya lautan. Mudah diberi barokah. Bumi yang rusak ini menjadi baik kembali, bumi yang tidak makmur jadi makmur kembali, sumur-sumur minyak yang kering kerontang mudah-mudahan timbul minyak-minyak yang berlimpah lagi, para hadirin. Mudah-mudahan tidak akan lama lagi yang dianggapnya minyak habis akan tumbuh minyak yang banyak sekali, karena kita senantiasa berdoa, Allahumma barik fima khalaqta wa hadhil balda, ya Allah. Maka jangan berhenti kita doa, Allahumma barik fima khalaqta wa hadhil balda, ya Allah. Berilah barokah semua ciptaanmu, ya Allah, dan negara ini berikan barokah, ya Allah. Kalau ini doa kita nanti dijabai dengan sungguh-sungguh, insya Allah menjadi negara yang makmur, para hadirat. Ya mudah-mudahan tidak akan lama lagi nanti kemakmuran ini akan tercapai oleh bangsa Indonesia, dan Allah mengutus seorang pemimpin yang betul amanah, para hadirat. Amin amin ya rabbal alamin. Ini tergantung kita. Kalau kita senantiasa mau tobat, mohon ampun pada Allah, insya Allah akan dikirim seorang pemimpin yang betul amanah. Tapi kalau kita terus maksiat, justru akan dikirim pemimpin yang zalim, yang merusak kita nanti, para hadirat. Karena itu kita mari menangis kepada Allah, ya Allah, berilah barokah negara kami, berilah barokah ciptaan kami, ciptaan Allah, hingga bangsa Indonesia bisa membangun ekonominya, membangun pendidikannya, sejahtera lahir batin dunia dan akhirat. Secara lahir ekonomi terpenuhi, secara batin iman Islamnya berkembang dengan baik, itu sejahtera. Para bapak, para ibu yang hormati, karena itu mari kita koreksi timbulnya musibah-musibah karena kita. Kewajiban kita dalam perjuangan kita laksanakan. Kita perbaiki keadaan yang telah rusak dari memperbaiki diri kita sendiri, keluarga kita. Para bapak, para ibu yang hormati, mungkin kita melihat ke depan, banyak saudara kita yang belum berjuang, kita usahakan. Tapi kadang-kadang lupa kita tidak melihat dalam rumah tangga kita sendiri, bahwa anak kita masih jauh dari Allah SWT. Kita berdakwah, menyampaikan ke sana kemari dengan pandangan lurus ke depan, tapi tidak pernah melihat ke bawah bahwa anaknya di dalam rumah tangga tidak kenal Allah SWT. Ini tanggung jawab siapa, bapak-bapak? Kullu maulidin yuladu alal fitrah, semua yang dilahirkan adalah suci. Fa bawahu au yuzawidani au yunasirani. Anak-anak kita lahir dalam keadaan suci, dia akan jadi orang sadar, tidak sadar, jadi ahli maksiat, dari taat bapak ibunya, para hadirin nanti. Maka apabila kita hanya melihat ke depan, anak kita terlupakan, akan jadi anak yang durhaka. Anak kita nanti akan nyeret kita di hadapan Allah SWT. Dan kita tidak bisa apa-apa, ya Allah, ini orang tuaku, ini ibuku, ini bapakku. Saya dulu hanya diberi makan kenyang, disekolahkan tinggi, tapi tidak dikenalkan Allah SWT. Hingga aku jadi orang sukses, orang kaya, pejabat tinggi, tapi aku tidak tahu Allah SWT. Karena kebutaan hatiku, aku barang haram saya makan, sekarang saya akan dimasukkan neraka. Aku tidak mau, ya Allah, bapakku, ibuku gantinya, ya Allah. Peristiwa nanti akan terjadi, saling dorong mendorong,
antara ayah, ibu, anak. Akhirnya sama-sama ambyuk masuk neraka bareng orang hati. Belum dari masyarakat para hadirat. Karena itu mari para bapak, para ibu, kita mumpung masih ada kesempatan, jangan sampai kita ngelonjong. Akhirnya kita menyesal. Mari dari diri kita, dari anak kita, istri kita, kita lihat. Kalau di malam anak kita sudah tidur semua, istri kita tidur, mari kita lihat apakah nafas yang bergetar itu nafas lillah dan billah, apa nafas bergetar itu nafas linafsi binafsi. Mari, sudahkah ini kita lakukan di mari, atau kita juga sering tidur sampai subuh saja para hadirat, hanya makan, minum, tidur. Mandaknya dikurangi makan terlalu banyak, terlalu kenyang, ini menjadi males. Tidur terlalu banyak juga males. Hendaknya kita tok kekuatan batiniah kita, di samping tentunya juga berdoa dan ikhtiar-ikhtiar yang lain. Anak-anak kita lihat bagaimana sekolahnya, bagaimana kesadarannya dan sebagainya. Begitu anak-anak ini, sebenarnya di muka anak-anak kamu juga punya masa depan yang banyak, yang baik. Jika kau tidak sungguh-sungguh, bayanganmu kamu menjadi orang sukses, kau akan gagal nanti para hadirat. Apalagi anak-anak ini, maafnya aja, ini belum menikah, mohonlah kamu diberi jodoh yang solih dan solihah, hingga rumah tanggamu nanti sakinah, diberi anak dan keturunan yang solih solihah, dan diberi husnul khotimah. Karena itu para hadirat, juga jodoh dimintakan. Anak-anak kita nggak tahu, minta, ya Allah, aku jodoh suami yang solih. Ya Allah, aku jadikan istri yang solihah. Jadi ya Allah dengan anak, walaupun kamu belum kawin, hingga nanti Allah akan menemukan jodoh yang solih, terus bisa berjuang bersama kita ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal. Para bapak, para ibu, mari, apa yang diberikan bayi aja cukup, tinggal kita mau melaksanakan atau tidak. Kalau kita betul-betul sadar, umat masyarakat tidak akan lama lagi kembali fafiru ilallah wa rasulih sallallahu alaihi wasallam. Tapi mengapa sekian tahun kita berjuang, sekian puluh tahun, tapi masyarakat masih banyak yang belum kenal pada Allah. Ini karena kita ngelonjom. Kalau toh kita mau berjuang hanya lahiriah saja, batiniah tidak pernah riyadhah betul-betul. Ini maka saya anjurkan berhari-hari, setiap malam saya anjurkan hendaknya pengalaman dia menekan penyiaran batiniah, yaitu memudawah makan ya Robbana ini setiap hari minim 100 kali, Fafiru 100 kali, tujukan dirinya sendiri, dijadikan keluarganya, ditujukan kanan kirinya umat masyarakat. Dan ini pernah terjadi, saya minta namanya Kiai Munawir dari Kebumen. Ketika setelah Mbah Yai wafat, saya menggantikan, Kiai Munawir datang menghadap saya dengan menangis. Beliau berkata, Romo Yai kula niku tirose kiai teh tangga kula, tapi kula tiyang bodoh, ilmu kula namung sedikit. Kula wong melarat gak ndek bondo, kula orang yang dhaif, mboten orang karomah, kula rakyat jelata bukan pejabat. Kebumen sampun puluhan tahun hanya 2 jamaah di Kebumen. Kula mboten mampu Romo Yai nyari waidiah. Kemudian saya sarankan, Mbah, dawuh Rasulullah SAW, ad-du'a silahul mukmin. Saman riyadhoi jajali waidiah niki ditirakati ya Robbana niku. Minim ping 1, syukur ping 1000, syukur lebih lek gak kesel. Kemudian karena beliau orang tuhu dawuh wong sing ndudui dilakoni ora hadirat. Dia puasa hampir 3 bulan berpuasa. Alhamdulillah barokahnya dibuka, fadlnya Allah dibuka, taufik kita dibuka. Dalam 3 bulan pengamal waidiah di Kebumen menjadi 17 kecamatan ada. Insya Allah kalau kita mau tok batiniah kita, walaupun lahiriah kita tidak bisa menyiarkan, mungkin karena kita orang bodoh, tidak bisa apa-apa. Tapi kalau kita mempeng betul, Allah nanti akan mengutus seseorang yang akan bergerak dan berjuang walaupun bukan kita. Insya Allah mari nanti sepulang ini batinnya kita top setiap hari 100, tidak ada 10 menit dibaca. Syukur diriadoi, cara ilmu diterakati, dilakoni 40 dino. Syukur 1000, syukur tak pempenge 5.000 niat buka asrori ya Robbana.
Lek hasil tiang san pandeng niku lajeng sadar teng Allah SWT mangke. Kalau hasil Anda hatinya ditajali oleh Allah, tiang san sawang sadar teng Allah SWT. Gung sampai diajak para hadirin. Mari kekal batiniah harus seimbang dengan lahiriah. Kita bangun kekuatan ekonomi, kekuatan organisasi, kita bangun, tapi batiniah tidak pernah ada pembangunan yang secara serius, hanya diamalkan secara seremonial biasa. Insya Allah ditirakati mangke, insya Allah banyak astor-astor perjuangan yang dibukakan Allah. Seperti zaman awal Wadiyah banyak yang riyadhah, banyak yang muncul diberi karomah kauniyah para jatuh. Banyak pengamal yang muncul diberi kelebihan rohani luar biasa. Hingga perjuangan lebih cepat karena dia banyak menolong orang lain secara rohani. Dan apabila diminta tolong supaya diberi ya Sayyidi ya Rasulullah. Kalau tidak nanti luntur kembali. Ya siapa wanita yang diberi batiniah, jangan disalahgunakan hanya untuk mencari makan, dukun, ngapusi, jangan. Ini diberi oleh Mbak Yai untuk berjuang mengajak umat dan masyarakat. Kata Mbak Yai, siapa yang nandur pari akan tukul suket pasti, tapi siapa yang nandur suket tidak akan tukul pari. Siapa yang berjuang akhirat donyane teko ora hadirat. Tapi sing golek donyane ilang, akhiratnya ilang ora hadirat. Maka apabila betul-betul insyaallah dan jauh ya Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa sungguh-sungguh akan dikeluarkan dari segala kesulitan-kesulitannya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan dia akan diberi rezeki dari arah yang tidak diperhitungkan. Rezeki itu pemberian para jatuh, bukan namung panganan, duit, boten. Semua apa yang diberikan Allah, rezeki, baik rezeki iman, rezeki amal, rezeki bondo, rezeki kebahagiaan semua rezeki. Mari kita gali batiniahnya. Jangan namung senang rame ajang, ngomongnya ajaran tapi ngampas gak enak apa-apane para hadirin. Mari kalau kita sering diskusi, kadang diskusi itu menjebak kita. Ngomongnya ajaran tinggi, dianggap tinggi, padahal ngomong tok, artinya kosong, rene apa-apane. Mari kita lebih mentes lagi, kita gali batiniah amal hanya dengan permohonan, bukan dengan mujadalah dan omong-omongan. Mari para hadirat, sudah malam kita nangis kepada Allah SWT. Rasulullah kalau kita membaca sholat akan hadir di hadapan kita para hadirat. Man shalla alayya fil qabri sami'tu. Sing sapa gelem maca selawat neng kuburku aku krungu. Man shalla nayan ablaqtu, sapa maca salat kok kadon aku teko. Kita baca di sini dengan ribuan orang. Ada hampir 100.000 ini sahabat di jalan-jalan semua nanti. Mari yang di rumah, yang dari TV itu walaupun di rumah, di jalan dengan cara apa? Mari duduk sebentar mujadah menghadap pada Allah. Jangan sampai nanti ketika kita mujadah Rasulullah hadir kita adab tidak menghormat para hadirat. Seperti yang saya katakan tadi siang ketika Rasulullah Mi'raj, ada satu malaikat yang sedang melaksanakan tugas. Malaikat itu tidak pernah maksiat, malaikat itu melakukan tugas tidak pernah berhenti. Rasulullah lewat tidak menghormat karena sibuk melaksanakan tugas. Allah bendu dan seksa, bulunya dicabut semua dan dilempar di dundutan pada tadi. Itu dalam hanya karena dia melaksanakan tugas. Kalau kita Rasul hadir tidak menghormat karena gelondong kita jauh lebih bendu Allah SWT. Mari para hadirat nangis, kita ngapurancang duduk hormat kedatangan Rasulullah SAW. Al-Fatihah. 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 Mari jangan ada persoalan yang kita tinggal di rumah, kita bawa, kita aturkan pada Allah wa Rasulullah. Ya Rasulullah, kula pada persoalan dosa disuwun ngapura, kula iman kula, anak kula, istri kula, rezeki kula, jabatan kula, nangis kabeh matur nang Allah wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad
fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi ma'lumatillahi wa fuyudati wa amdadi. Allahumma ya wahidu ya ahad ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi ma'lumatillahi ya fuyudati wa amdadi. Allahumma ya wahidu ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi ma'lumatillahi ya fuyudati wa amdadi. Para hadirat, mari kita nangis menghadap Allah, nyuwun ditenggelamkan pada samudra keesaan Allah sehingga tidak bisa melihat, tidak mendengar, tidak gerak, tidak diam kecuali billah. Para hadirat, mari kita nangis. Kita diperintah Rasulullah, fabku fa in tabku fatabaqo, wahai umatku nangislah, jika tidak bisa tangis, tangiskanlah. Allahumma kama antalu, salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama wa alu. Nas'aluka Allahumma bihaqqi an turiqana bilujjati baril wahdah hatta la nara la nasma wa la najida wa la nu'izza wa la nataharraka wa la naskuna illa biha wa tarzuqana tamama maghfiratika ya Allah wa tamama ni'matika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama mahabbatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma ahabba bi'ilmuk wa asau kitabuk birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Para hadirat, mari kita suwan pada Rasulullah SAW yang di warung-warung, yang mulai TV-TV, saudara kira yang ada di Hong Kong, di Macau, di Jepang, ayo walaupun dari jauh negeri orang, semua ikut menangis. Para hadirat, para TKW yang di Jepang, ya di Macau, di Hong Kong, menangislah walaupun Anda jauh dari sini. Mari nangis pada kanjeng Nabi, ya syafi'al khalqi sholatu wassalam alaikanu wa qad lamtu abada wa rabb wa laysa li wa in darudta kuntum ya syafi'al khalqi sholatu wassalam alaika nur wa adlahu wa qad lamtu abada wa rabb wa laysa li ya sayyidi siwaka wa in darudta kuntu syasan alik ya syafi'al khalqi sholatu wassalam alaikanu wa adlahu wa ruha wa adrikni wa qad lamtu abada wa rabb wa laysa li ya sayyidi siwaka wa in darudta kuntu syasan alik. Mari gandol jubahnya kanjeng Nabi, ya Sayyidi ya Sayyidi ya Sayyidi ya Sayyidi ya Sayyidi ya Sayyidi ya Rasulullah ya Sayyidi ya Rasulullah. Para hadirat, mari Tuhan Ghauzul Zaman. Tadi Ghauzul Zaman ada rajanya wali, kita nangis. Mudah-mudahan diantarkan seorang pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhal alaika rabbini biidznillah wangzur ila ya Sayyidi binadrah musilatin lil hadratil aliyah ya ayyuhal ghaus
alaika rabbini biiznillah wangzur ilayya sayyidi binat musilatin hadratil al ya ayo alaika rabbini wangzur ilayya sayyidi musilatin hadratil ya sayyidi ya ayo 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 ya sayyidi ya ayo. Para hadirat mari kita matur pada Kanjeng Pidho Gusti. Kula tansah gagal dalam usaha kula. Usaha kula tak mentu bidang ekonomi di bang gagal wigar tanpa dadi ya Rasulullah. Menika kula panjen tuntun, panjenengan bimbing hingga kula saged menangani kewajiban-kewajiban kula. Ya Rasulullah, kula nyuwun tulung ya Syafi'al khalqi Habiballah. Lolatu Lolat wadallat ilati fi baldati Udbiyati ya Syafi'al khalqi Habiballah. Lolatu Lolat wadallat ilati fi baldati Udbiyati ya Sayyidi wal ummati ya Syafi'al khalqi Habiballah. Lolatu alaika ma'salam Lolat wadallat Udbiyati ya Sayyidi wal ummati ya Sayyidi ya Rasulullah ya Sayyidi ya Rasulullah ya Sayyidi ya Rasulullah ya Sayyidi ya Sayyidi ya Sayyidi ya Sayyidi ya Rasulullah. Mari meradati dosa-dosa kita yang sagunung anakan, dosa keluarga kita, dosa anak-anak kita, dosa keluarga kita, dosa para pemimpin bangsa kita. Mari kita mohonkan ampun oleh Pak RT, RW, lurah sampai presiden didongakne meradati rot. Mari dosa wong tua kita yang ada di kuburan disiksa malaikat meradati rot. Mari kita doakan. Ayah ibu kita yang telah mati disiksa, mari nangis ya Rabbana Allahumma sholli sallimi ala Muhammadin syafi'il umami wal ali wa jalil anama musra'in bil wahidiyati li rabbil alamin ya Rabbana ufir ya qarrib ali bainana ya Rabb ya Rabbana Allahumma sholli sallimi ala Muhammadin syafi'il umami wal ali wa jalil anama musna'in bil wahidiyati li rabbil alam ya Rabbana ufir ya sirif tawahdina qarrib ali bainana ya Rabb ya Rabbana Allahumma sholli sallim ala Muhammadin syafi'il umami wal ali wa jalil bil wahidiyati li rabbil alam ya Rabbana ufir qarrib ali bainana Allahumma barik bima khalaqta hadhil balda ya Allah wa fi hadhil mujahada ya Allah Allahumma barik bima khalaqta hadhil balda ya Allah wa fi hadhil mujahada ya Allah Allahumma barik bima khalaqta hadhil balda ya Allah wa fi hadhil mujahada ya Allah Allahumma barik bima khalaqta hadhil balda ya Allah wa fi hadhil mujahada ya Allah Allahumma barik bima khalaqta hadhil balda ya Allah wa fi hadhil mujahada ya Allah. Mari kita istighraq kosong gung liwang-liwung hanya ingat pada Allah. Istighraq. Al-Fatihah. Para hadirat mari kita berdoa bersama, kita berdiri semua, mari kita berdiri dan tangan diangkat tinggi-tinggi di atas telinga para hadirat. Mari kita nangis pada Allah, tangannya di atas.
Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqi ismikal azam wa bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati ghawzi hadzal zaman wa wani wa sairi awliyaika ya Allah ya Allah ya Allah radhiyallahu ta'ala anhum. Allahumma bihaqqi ismikal azam wa bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati ghawzi hadzal zaman wa wani wa sairi awliyaika ya Allah ya Allah ya Allah radhiyallahu ta'ala. Allahumma bihaqqi ismikal azam wa bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati ghawzi hadzal zaman wa wani wa sairi awliyaika ya Allah ya Allah ya Allah radhiyallahu ta'ala. Bali jami'al alamin nidana hadza waj'al fi ta'ziran baligha bali jami'al alamin nidana hadza waj'al fi ta'ziran baligha bali jami'al alamin nidana hadza waj'al fi ta'ziran baligha wa innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir wa innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir wa innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Mari kita bayangkan saudara kita jauh dibakar nafsunya. Wafiru ilallah. 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 Wa qul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Wa qul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana wa qul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Al-Fatihah. Para hadirin hadirat, mari kita yakin yang saya yakinnya permohonan tadi diijab oleh Allah SWT. Allah berkata, ana idza dhanni abibi, aku tergantung keyakinan hambaku. Ya hambaku yakin ijabah, aku ijabah. Dan Rasulullah SAW bersabda, idza da'iktum fa'ikinu bil ijabah, jika kau berdoa yakinlah bahwa ijabah, Allah akan beri ijabah. Para hadirin yang kami hormati, demikian yang bisa kami sampaikan. Ada kurang dan lebih kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan atas kesempatan dan waktu yang diberikan kepada saya sampaikan terima kasih. Teriring doa jazakumullahu khairati wa sa'adati dunya wal akhirah. Wa ja'alana wa iyyakum minal ladzina yashfa'u lahum wa yurabbihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syafa'atan wa tarbiyatan khassataini fid dini wad dunya wal akhirah. Billahi taufiq wal hidayah. Amin Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'ah wa tarbiyah. Amin aghaus ada zaman an-nadrul barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.